Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Anam Saputra, NPM 192120100009, semester 3, mata kuliah Kinematika, dosen pembimbing Insinyur Haji Indriani, APST MSI. Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin, Universitas Sangbumi Ruai Jurai, tahun akademik 2020-2021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah kinematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar kinematika dan dinamika teknik mesin. Oke, mulai. Pendahuluan dari suatu pembelajaran kinematika dan dinamika teknik mesin. Pada tahap awal perencanaan suatu mekanisme mesin, perlu dilakukan dulu suatu analisa terhadap mekanisme pergerakan, kecepatan, dan percepatan tiap-tiap komponen agar memenuhi fungsi keseluruhan dari mesin tersebut. Adapun bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari pergerakan komponen tersebut adalah kinematika. Jadi, kinematika itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pergerakan komponen. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Jadi, untuk perbedaan kinematika dan dinamika tersebut adalah yang pertama, kinematika. Kinematika adalah suatu cabang ilmu fisika yang mempelajari gerak relatif dari suatu elemen-elemen mesin, yaitu kecepatan dan percepatan. Kecepatan dan percepatan tersebut diperoleh dalam bentuk yang berguna sebagai informasi untuk mendapatkan gaya-gaya dinamik pada elemen-elemen mesin tersebut. Dan dinamika sendiri adalah bidang ilmu yang mempelajari gaya-gaya yang bekerja pada suatu sistem mekanik yang diakibatkan oleh percepatan translasi atau rotasi yang terjadi pada elemen-elemen mesin suatu sistem mekanik. Jadi hal tersebut adalah suatu perbedaan dari kinematika dan dinamika. Jadi hubungan semuanya ada di antara gaya-gaya dan gerak benda didasarkan pada hukum Newton. Yang pertama, hukum Newton 1, suatu partikel akan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap pada suatu garis lurus bila tidak ada gaya luar yang bekerja padanya. Dan yang kedua, hukum Newton 2, percepatan perbanding lurus dengan gaya resultan yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Dan hukum Newton yang ketiga adalah gaya aksi sama dengan gaya relaksi. Jadi semuanya itu ada hubungan dengan kinematika, antara hubungan hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Untuk selanjutnya, diagram kinematika. Untuk membuat simulasi gerakan suatu sistem mekanik secara komputerisasi atau manual, langkah awal yang paling penting adalah membentuk diagram kinematika atau gambar mesin dalam bentuk sederhana, yaitu dalam bentuk sketsa seperti gambar di samping, sehingga hanya bagian-bagian yang akan memberi efek pada gerak yang diperhatikan. Gambar di samping memperlihatkan mekanisme motor bakar satu silinder berikut dengan diagram kinematikanya. Untuk sambungan atau yang disebut pairing itu dibedakan menjadi dua bagian atau lebih elemen yang saling berkontak. Yang pertama, sambungan rendah, lower pair, dan yang kedua itu sambungan tinggi, higher pair.
Untuk perbedaan antara sambungan rendah dan sambungan tinggi, kalau sambungan rendah itu titik kontak pada pasangan ini berupa bidang. Seperti contoh, gambar piston berkontak translasi pada dindingnya, yang biasanya kita sebut dengan piston bergerak pada dinding silinder. Itu yang disebut dengan sambungan rendah. Sedangkan dengan sambungan tinggi, titik kontak pada pasangan ini berupa titik. Contoh pada pasangan cam dan flower seperti tunjukkan pada gambar, atau yang disebut biasanya kita sebut noken as bertemu dengan klep, itu yang disebut dengan sambungan tinggi. Demikianlah pemaparan dari saya tentang materi dasar kinematika dan dinamika teknik mesin. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.